Bismillah. Udah masuk Ustaz Abu Qatadah? Belum di luar? Masya Allah. Anak kirimkan ke siapa ini? Ada yang pakai iPhone? Hah? Jazakallahu na'am. Arsil ila zumalaik. Arsaltu? Khalas, tayyib. Udah dapat semua ustazah juga. Ini kitab yang ana rasa cukup penting untuk dikaji di antara para ustaz. Karena Ustaz Abu Qatadah hafizahullah taala, beliau sempat menyampaikan kepada ana, beliau banyak keliling ke berbagai ma'had ya, masjid-masjid, ke ikhwah di berbagai kota. Banyak di sana terjadi konflik internal di antara mereka yang membina lembaga tersebut. Biasanya kalau masih kecil itu masih guyub ya, masih sehati, masih saling mendukung. Tapi tatkala mulai besar, setan itu udah putus asa, kata Nabi SAW. Inna syaitan qad ayisa ayya'budahul musallun fi jaziratil Arab walakin fit tahrish bainahum. Yang setan lakukan adalah bagaimana mengadu domba di antara al-ikhwah al-mutahabin, yang mereka sama-sama di atas satu manhaj, yang mereka kadangkala sama-sama di satu perguruan tinggi, mereka satu alma mater. Tapi tatkala sudah terjun ke dunia dakwah di berbagai yayasan, di berbagai lembaga, itu banyak konflik internal di antara mereka sendiri. Apa penyebabnya? Nah, kalau kita lihat di halaman di Tamhid ya, di Tamhid kalau di tempat anak di halaman 11. Nah, di halaman 11 di Tamhid itu, mudah-mudahan cetakannya sama. Tamhid judulnya, di al-faqrah al-akhirah qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa qad hasala 'inda al-imam Syatibi wal imam Ibn Utsaimin rahmatullah alaihima tasawwur li asbab al-khilaf wa hasaruhu fi thalathati umur wa hiya dha'fud din al-awwal, dha'ful ilm al-thani, wal thalith dha'ful aql. Imma an yakuna fi dha'fid din wa imma an yakuna fi dha'fi al-ilm wa imma an yakuna fi dha'fi al-aql. فقال المؤلف قلت وهذه الأمور الثلاثة هي أساس كل خلاف موجود في الساحة الدعوية وغيرها. شوفوا قال في ساحة الدعوية وغيرها، أي في المؤسسات التعليمية، في المعاهد الإسلامية، في مراكز التحفيظ ودور القرآن، حصل خلاف في هذه الثلاثة. وقد قمت ببيان ذلك وتوضيحه في ثلاثة فصول. الفصل الأول ضعف الدين ورقته عند الداعية يسبب زغلا كثيرا في الدعوة. الفصل الثاني ضعف العلم عند الداعية يسبب زغلا كثيرا في الدعوة. والثالث ضعف العقل عند الداعية يسبب زغلا كثيرا في الدعوة. وهذا اللف والإجمال وإليك النشر والتفصيل. في الفصل الأول قال المؤلف فيما يتعلق بضعف الدين ضعف الإخلاص. أنا rasa bicara ikhlas ya, banyak orang berpikiran ustadz itu lebih mudah masuk surga. Mereka Masya Allah antum ya, bahkan ada orang-orang yang mungkin berlebih-lebihan terhadap sebagian ustadz, memanggilnya ya ahlal jannah. Allahu Akbar jamaah. Padahal kita itu sama orang-orang awam.
kedekatan kita dengan surga, kata Nabi SAW, al-jannatu aqrabu ila syiraki ahadikum. Bayangkan, ini disampaikan kepada generasi terbaik umat ini. Al-jannatu aqrabu ila syiraki ahadikum. Surga itu lebih dekat daripada tali sandal kalian kepada kalian. Wan naru mithlu dzalik. Neraka juga sama dekatnya kayak gitu. Cuma banyak orang kebayang kalau ahlul ilm itu sudah ahlul jannah. Enggak. Bahkan kita semua insyaallah tahu nanti dibahas di sini bagaimana yang menjadi korek api nerakanya itu salah satunya adalah ahlul ilm. Bahkan hafidh li kitabillah, qari'ul Quran. Qala al-muallif al-ikhlas markabul khalas wa huwa ar-ruknur rakin wal asasul matin li kulli amal. Fa idza takhallalahu khalalun aw dakhanun fa innal amala ya'tarihi min al-khalal wad dakhani biqadri ma ya'tari an-niyyah. Qala huna wal baitu la yubtana illa bi a'midatin wala imada idza lam tubna rakanu atau arkanu. Rakanu idza lam tubna arkanu. Rakan bermakna autad. Wa hadha misdaq liqaulihi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Qala al-imam az-zahid al-wari' al-kabir Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala ma 'alajtu shay'an ashadda 'alayya min niyyati. هذا وهو سفيان الثوري إمام الدنيا فما بالك بنا نحن نسأل الله أن يرحم ضعفنا. ولما ذكر للإمام أحمد الصدق والإخلاص قال بهذا ارتفع القوم. Lihat jemaah, menyebabkan orang itu diangkat sama Allah Azza wa Jalla, kejujuran dia sama Allah Azza wa Jalla, keikhlasan dia dalam beramal. Kita ini benar nggak beramal untuk dakwah? Atau kita beramal untuk kesenangan kita, untuk kebutuhan kita duniawi kita? Kita butuh makan loh. Iya. Kita butuh menghidupi keluarga kita. Kita suka sama mobil yang bagus. Kita suka sama mobil, sama rumah yang mewah. Ada kesenangan di diri kita. Dan Allah juga mengatakan itu wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Kalau sahabat ketika ikut perang Uhud aja, Allah mengatakan minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Itu sahabat yang hidup bersama Nabi alaihi salatu wassalam, yang melihat wahyu turun, yang mereka berjuang, mereka bakal mati. Allah masih menyebutkan minkum man yuridud dunya. Ada di antara kalian yang ingin dunia. Wa minkum man yuridul akhirah. Apalagi kayak kita nih. Maka kita harus lebih sering-sering membaca kembali bab ikhlas. Ada kitab yang ya perlu juga dibaca, kitabnya Ibn Abi Dunya. Kalau nggak salah judul kitabnya itu An-Niyah apa Al-Ikhlas ya. Imam Ahmad mengatakan bihadza irtafa'al qaum. Bagaimana Allah mengangkat para sahabat Nabi ya, dengan kejujuran mereka dalam beribadah, keikhlasan mereka. Walamma qala Ali ibn Fudail bin Iyad, Ali ibn Fudail ibn Iyad li abihi rahimahullah, ya abati ma ahla kalam ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala ya bunayya wa tadri lima hala? Qala la ya abati. Qala li'annahum aradu bihi Allah tabaraka wa ta'ala. Enak gitu loh kita kalau dengarkan kalamnya sahabat. Mereka ngomongnya nggak panjang ya. Maka yang dikatakan kalamus salaf qalil. Kalam salaf itu nggak panjang-panjang. Antum kalau ngelihat sekarang orang ngarang buku itu berjilid-jilid. Tapi kalau antum lihat tulisan para ulama terdahulu, nggak besar-besar jemaah. Tapi manfaat. Kenapa di sini ada niat ikhlas? Sebagian kita nulis buku, kenapa antum nulis buku sih? Untuk apa? Maka kita perlu tanya. Sebagian kita ngajar dakwah. Qala Ibn Nahas rahimahullah, man akhlasa lillahi niyyah athara kalamuhu fil qulubil qasiyati falayyanaha wa fil alsunidh dharibati faqayyadaha
wa fi aidi salatati fa'aqalaha. Makanya kalau antum dengar ceramahnya Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, bahasanya itu enak gitu jamaah, nggak rumit. Makanya banyak orang yang cinta sama Syekh bin Baz itu jamaah. Dan boleh jadi di sini ada keikhlasan di diri beliau. Beliau nggak bisa ngelihat, beliau nggak bisa ngelihat berapa yang hadir di majelis beliau. Beliau juga tidak bisa melihat bagaimana orang membangga-banggakan beliau. Enggak. Ini benar-benar sebuah nikmat yang Allah berikan kalau kita bisa ikhlas. Maka ada orang yang ya kadangkala kita kalau ngasih nasihat orang kemudian orang itu nggak terima atau masyarakat itu nggak terima, ya kita perlu evaluasi. Apa sih niat Anda sebenarnya? Wa qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala wal ikhlasu lillahi an yakuna Allahu huwa maqsuduhu aw maqsuda an yakuna Allahu huwa maqsudul mar'i aw maqsudal mar'i wa muraduhu fahina idin tatafajjaru yanabiul hikmah min qalbihi ala lisani. Maka antum kalau lihat ya para ulama terdahulu kalau nulis itu, ya Allah, dapat ilmu dari mana mereka? Dari mana mereka dapat ilmu? Sampai ceritanya Syekh Abdul Razak hafizahullah taala ketika menceritakan salah satu muridnya Syekh As-Sa'di, bagaimana Syekh Sa'di di tafsirnya ya, beliau benar-benar ada hal-hal yang baru seakan-akan. Itu sampai muridnya tanya, engkau baca kitab apa dulu sebelum menyampaikan ceramah ini? Kata Syekh, ya kitab yang ada, kata dia. Bahkan beliau mengatakan kadang-kala muncul hikmah-hikmah itu yang Allah bukakan buat dia jemaah, bukan dari yang dipelajari. Allah mengatakan wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Dan tentunya puncak dari takwa adalah ikhlas untuk Allah azza wa jalla. Kemudian wasadaqal Imam Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala haitsu qala fa ikhlasu da'i fi da'watihi lillahi ta'ala amrun muhim bin nisbati la najahihi fiha wa thawabihi 'alayha. Wa qala rahimahullah wal ghalib anna man da'a li nafsihi. Ini sekarang fitnah kita ya. Fitnah dengan adanya media. Antum itu bisa tahu berapa follower antum. Antum bisa tahu dengan detail berapa yang nonton konten antum. Dan harapan ana memang semua ustadz ini ya sudah melek dakwah digital. Semua sudah punya IG, semua sudah punya TikTok, semua sudah punya Twitter, YouTube. Dan ana melihat tidak semuanya suka tampil wajahnya. Ada orang yang malu. Taib, antum bisa pakai suara aja. Ana ngomong kaku, antum bisa nulis. Benar-benar nggak ada alasan lagi antum untuk tidak menyampaikan. Kalau antum cuma ngajar di kelas, alhamdulillah fi khairun katsir. Tapi ilmu antum itu kalau di kelas ya cuma selesai, murid-murid pulang ya selesai. Padahal antum di rumah antum bisa bikin potongan video. Bayangin. Kalau di sini ada anggap 50 ustadz, tiap hari bikin satu konten itu ustadz. Antum setahun sudah punya kira-kira 354 konten. Tiap hari, pas satu aja. Jangan meremehkan hal itu. Ada dibahas di sini tentang asyuhrah ya. Ada asyuhrah. Ada amalan yang nggak bisa disembunyikan. Apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Itu amalan nggak bisa disembunyikan jemaah. Karena kita ada orang lain yang mau kita kasih tahu gitu loh. Tapi antum masih bisa menyembunyikan sekarang dengan pakai nama samaran atau apa. Tapi kalau itu wajah antum yang orang akan tahu antum. Beberapa ustadz kita motivasi ya untuk dakwah digital.
Sebagian mereka mengatakan, sudahlah anak nggak mau terkenal, antum aja yang terkenal. Ya, sebagian ada yang berpandangan bahwasanya kita berdakwah tujuannya popularitas. Enggak. Maka tadi ujiannya memang sekarang itu kita bisa tahu berapa yang ikut kita. Maka Syekh bin Utsaimin mengatakan di sini rahimahullahu taala, wal ghalib anna man da'a li nafsihi a'adzana Allah wa iyyakum min hadzal qalbi anna Allah la yaj'al fi ilmihi barakah wa in kathura atba'uhu. Walaupun banyak pengikutnya ya, enggak jadi berkah. Boleh jadi azab kelak bagi dia pada hari kiamat ya. Wa anna man arada al-haqqa ja'ala Allah fi ilmihi barakatan hatta law kana, isma' hadzal kalam masyaallah, hatta law kana yatakallamu bi kalamin la yatakallamu bihi illa adna talabatil ilm. Famathalan najid unasan 'indahum husnu niyyatin fima na'lam wa husnu qasdin yatakallamuna bi kalamin la yatakallam bihi adna talib ilmin wa ma'a dhalika yakunu lahu ta'thirun balighun. Limadha? Li'annahum yuriduna al-haq wa bayan al-haq. Itulah kadangkala ada orang awam yang kalau ngomong ya, Masya Allah, itu dapat mempengaruhi kawan-kawannya. Mungkin dia datang kajian, dia dengarkan ustadz, terus besok dia bawa sohibnya. Masya Allah, kok bisa? Boleh jadi dari niatnya, padahal dia secara ilmu mungkin nggak punya ya, nggak pinter ngomong, nggak pinter mengolah kata-kata, lah biasa aja omong dia, nggak punya retorika yang indah, biasa aja, tapi berpengaruh kepada hati orang-orang yang mendengarnya. Kemudian waqala al-Imam Ibn Baz rahimahullahu taala, fayajibu 'ala ad-da'iyati an yakuna mukhlishan lillahi 'azza wa jalla, la yuridu riya'an wala sum'ah ولا ثناء الناس ولا حمدهم إنما يدعو إلى الله يريد وجهه عز وجل كما قال سبحانه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله وقال عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله فعليك أن تخلص لله عز وجل هذا أهم الأخلاق وأعظم الصفات أن تكون في دعوتك تريد وجه الله والدار الآخرة. وسئل العلامة الألباني رحمه الله عن علاج ظاهرة الفتور أو الضعف الإيماني لدى بعد الدعاء. Kita juga sama, tadi Ustadzuna Abu Qatadah menjelaskan bahwasanya kalau bicara futur semua pernah futur. Ustadz pun juga kena futur. Yang enggak futur itu siapa? Malaikat la yafturun. Mereka la yafturun. Tapi kalau kita futur, kadang-kala semangat ya. Anak kadang-kala semangat diundang dakwah kemana jauh, tapi kadang-kala ya Allah jauh banget ya Allah. Sampai anak mau ke Ciamis ini berat ya. Berat. Wallah sahih. Anak ya Allah ya. Besok lagi mau pulang, kebayang anak mau pulang itu. Jauhnya. Tapi setelah ketemu sama orang-orang kayak antum nih, para ustadz ya, jadi semangat gitu. Semangat sungguh anak. Tapi tetap kita akan ditimpa kefuturan. Apa obat kefuturan itu? Ini loh yang disampaikan oleh Syekh Albani. Faqala rahimahullah, hadza fil haqiqah ya'udu ila syai'in sabaqa an asyartu ilaihi wa huwa illatul ilali fi hadzal asr. Fi katsirin min ad-du'at ala wa huwa 'adamul ikhlas fi ad-da'wah. Hunaka zahiratun tulfitu nazaral mufakkir alladhi yuhawil an yata'arraf ala ma yusibul muslimina min adwa wa an yuqaddima fi hududi ma ya'lam wa ma 'indahu min ilmin ad-dawa. Al-zahiratu hiya anna kalimat ad-da'wati asbahat al-yawm mihnah. Dakwah itu jadi apa? Profesi. Profesi, kalau sudah bicara profesi, ya untuk cari fulus ya, untuk cari fulus. Makanya akhirnya nanti masuk kepada bab hasad yang terjadi di antara para ustadz ya, para pendakwah itu, karena itu profesi. Dulu ketika ada
Seorang ustadz yang baru lulus umpamanya dari Medina, dari Libya, pulang ke kampung, itu dai yang ada di kampung itu seneng sekali dengan kepulangan dia. Kenapa? Alhamdulillah, beban ana semakin ringan. Karena dia tahu dakwah ini taklif min Allah tabaraka wa ta'ala. Ada sahibnya nih. Dia ngomong, "Syuf, ana punya 5 jadwal. Alhamdulillah antum datang, syuf antum pilih yang mana yang antum mau." Kalau sekarang pulang dai, aduh. Saingan nih nanti jemaah. Dan bukan hanya saingan, kadang-kala mengatakan, gimana ini ya? 5 jadwal jadi 2 nanti. Gimana kalau ternyata dia lebih enak nyampaikannya? Oh, jadi keributan jemaah, jadi keributan. Seharusnya senang sekali antum, bismillah, ana udah capek. Fadhol ya antum sekarang yang berdakwah. Jazakumullah khairan. Tapi kalau sudah mihnah, ya disitulah terjadi tahasud nantinya. Urusan fulus. Ada cerita di Jawa Tengah seorang ustadz ini masya Allah coba. Ana nggak tahu nama ustadz, tapi kawan cerita, masya Allah banyak yang ngundang ini itu sehingga ya fulusnya banyak, mobilnya ganti ya, ini itu. Mulai terjadi hasad di antara mereka. Urusan profesi. Orang itu biasanya akan hasad sesama kerjaan, sesama profesi. Tapi ketika kita melihat ini taklif wa takrim min Allah tabaraka wa ta'ala. Kayak kita di kampus STD itu ada kajian ba'dal maghrib untuk ustadz pilihan. Anak bagian di STD itu, anak ketua pusat penelitian dan pengabdian masyarakat dan dakwah. Kita yang mengatur ustadz ini dikasih mukafa'ah berapa ya. Ada kajian khusus di yang ba'dal maghrib itu nggak dikasih mukafa'ah. Anak ngomong nggak, mereka nggak dikasih mukafa'ah. Loh kenapa? Ini takrim buat mereka. Kita kasih majelis mereka untuk ngajar, itu takrim. Dikasih kesempatan dia untuk menjadi waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Jadi bukan urusan mihnah, urusan enggak. Ya kita sebut enggak ada mukafa'ah. Tapi ada yang lainnya kita kasih mukafa'ah. Maka ini Syekh Albani mengatakan, penyakitnya di mana? Anna kalimat ad-da'wah asbahat al-yawm mihna. Wa asbahat yatabannaha kullu man yash'ur anna ladaihi syai'an min al-'ilm. وهو كما يقال ليس في العير ولا في النفير في العلم. فعلق المؤلف قال قلت ومن علامات ضعف الإخلاص عند الداعية حب الشهرة والتصدر وحب الثناء والمدح والتبجيل والإجلال والإفساح في المجالس وحب الكلام في الاجتماعات والغضب إذا لم يفسح له المجال أو يتكلم والغضب إذا لم يذكر اسمه ويشاد به في اللقاءات والاجتماعات والمحاضرات العامة ويشار إليه بالبنان وهكذا إذا خطب يحب أن يمدح على خطبته وإذا حاضر يحب أن يمدح على محاضرته وإذا درس يحب أن يمدح على درسه. Madah ini sekarang kalau di media itu bisa ketahuan ya, dengan like dan dislike. Berapa banyak yang kasih love sama antum. Oh. Kalau sudah ada yang dulu jempol sama, tetap sampai sekarang ya. Iya, di YouTube itu jempol ke atas sama jempol ke bawah. Kalau ada yang ngasih jempol ke bawah, siapa ini? Jempol ke bawah. Udah capek-capek bikin konten kasih jempol. Iya, hati kita. Ana itu pernah bikin konten tentang tembok ratapan di Palestina. Teman-teman di kantor ngasih tahu, Ustaz jangan lihat komentarnya, Ustaz. Setelah ngomong jangan lihat, jadi lihat aja. Itu orang itu kalau dilarang malah penasaran. Ana jadi lihat terus terang. Ana lihat. Tentu kalau lihat, mas mungkin masih ada sekarang. Dikatakan hadza Yahudi, hadza iblis, apa semua. Ya Allah ya. Sampai kayak gitu ya. Sakit enggak hati kita? Allah mengatakan kepada
kepada nabinya alaihi salatu wassalam, walaqad na'lam annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Jamaah, kita mau ngajak mereka kepada kebaikan, kok malah kita dicela ini dan itu. Ya itu labud minas sabr aslan. Jangan sampai terganggu keikhlasan antum. Maka di sini disebutkan, wa idza darasa yuhibbu an yumdah ala darsihi wa idza allafa yuhibbu an yumdah ala muallafihi aw muallafatihi wa idza qara'a al-Qur'ana fi salatihi ahabba an yamdahahu an-nas wa ghairu dhalika min al-amradil khafiyyah allati la ya'lamu biha illa rabbul bariyah fal khalasu min kulli hadhihi al-qadhurat bil ikhlas fal ikhlasu sirru najahin najihin wa adamul ikhlasi sirru fashalil fashilin wa qad ghafala anhu al-kathir min al-muslihin. Ghafal jemaah. Kita itu kadangkala terus dakwah, ngajar. Kadangkala antum perlu berhenti dulu antum. Berhenti. Untuk apa? Ya untuk check up. Makanya sekarang itu ada arahan dari dokter untuk check up rutin fisik kita. Kita pun perlu check up tentang hati kita dan hati. Berhenti sebentar. Aneh kenapa ya? Kok anak semangat banget berdakwah ini? Ada apa sama aneh? Jangan-jangan ada niat lain. Fa idza nuzi'a aw dha'afa al-ikhlasu min a'malina asbahat a'maluna haba'an la qimata laha wa la athara malmusun fil waqi'. Wa idza wujida al-ikhlasu fil a'mali lamasna al-athara bi idznillah ta'ala. Fan-niyatus salihah tarfa'u sahibaha ila a'la 'illiyyin wan niyatul fasidah tarmihi ila asfali safilin. Wa kama qala Ibnu al-Mubarak rahimahullah, fakam min 'amalin qalilin katharathu wa 'azzamathu an-niyatus salihah wa kam min 'amalin kathirin haqqarathu an-niyatul fasidah. Maka kadang-kala kita ngelihat ya ustadz-ustadz yang senior ya, hafizahumullah ta'ala, bagaimana mereka berdakwah. Mereka yang seperti Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, syafahullah wa afahu wa radda afiyatahu, bagaimana beliau berdakwah. Ana pernah ke rumahnya beliau. Ana ngomong sama beliau, Ustaz kayaknya perlu cerita. Cerita apa? Cerita perjuangan. Bagaimana antum menyampaikan agama Allah ini. Sekarang baru terasa. Bagaimana beliau diusir dari satu masjid ke masjid lainnya. Hafizahullah ta'ala. Sampai beliau pernah cerita ketika ngajar dulu di Dewan Dakwah. Beliau naik bis dari Bogor ke Jakarta. Naik bis, beliau cerita ya gak ada yang nyambut. Turun dari bis, makan siang beliau di warung di depan Dewan Dakwah. Makan di situ. Habis itu beli air untuk diminum di meja kajiannya sendiri. Beliau habis kajian, sampai beliau cerita kajian tambah rame, tambah banyak hadir, tapi nggak ada yang nawarin mau nganterkan untuk nganterkan pulang. Sekarang Ustadz, masya Allah, antum lihat anak jemput pakai mobil Lexus, pakai patwal. Kita dikasih kemudahan sekarang jamaah, tapi kemudahan ini dibangun di atas perjuangan mereka dulu itu jamaah. Cuma kita kadang nggak sadar kita itu jamaah. Kita nggak sadar sehingga muncul kadang di diri kita itu ujub ya. Ini nih, fakam min amalin qalil katharathu wa 'azzamathu niyatus salih. Sedikit tapi jadi besar gara-gara niat, tapi ada amalan yang banyak jadi remeh gara-gara niatnya salah. Fayanbaghi lid-da'iyati da'iman wa abadan an yatadhakkar nusus al-wa'id wa anna awwal man tus'ar bihimun naru yawm al-qiyamati thalathatun wa minhum man talaba al-ilma liyuqala 'alim
أو حفظ القرآن ليقال حافظ ومع ذلك لا ييأس الداعية إذا كان يجاهد نفسه في تحقيق الإخلاص فإن الله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين قال ابن جماعة رحمه الله قال بعد السلف طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله قيل معناه فكان عاقبته أن صار لله ولأن إخلاص النية لو شرط في تعليم المبتدئين فيه مع أسره على كثير منهم لأدى ذلك إلى تفويت العلم كثيرا من الناس. Ya anak-anak kalau kita ajarkan harus ikhlas kadang-kala mereka sulit. Makanya anak-anak kebanyakan sekolah masuk tahfidz kenapa? Disuruh orang tua rata-rata mereka itu. Kadang-kala karena dukungan arahan orang tua aja. Untuk lillahi ta'ala kadang-kala berat masih mereka untuk itu. Belum ngerti kadang-kala sebagian mereka. Ya udah diajarin terus. Lakinna syekh yuharridul mubtadi' ala husnin niyah bitadarruj qawlan wa fi'lan. Wa yu'allimuhu ba'da unsihi bihi annahu bi barakati husnin niyati ينال رتبة العلية أو العلية من العلم والعمل وفيض اللطائف وأنواع الحكم وتنوير القلب وانشراح الصدر وتوفيق العزم وإصابة الحق وحسن الحال والتسديد في المقال وعلو الدرجات يوم القيامة. بارك الله فيك. Di bab selanjutnya ini antum baca sendiri. Cuma harapan ana antum jangan baca sendiri. Bareng-bareng baca. Ya bikin ya berapa ustadz mungkin yang punya waktu berlima, bersepuluh ya baca kemudian saling mengobatin kita nih jemaah. Kita ini sama-sama mubtala. Kita mubtala. Udah dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri ma'alatu syai'an ashadda 'ala nafsi min niyati. Tidak ada yang lebih sulit untuk diobatin daripada niat kita sendiri. Kadang-kadang kita ikhlas, nanti tahu-tahu keikhlasan itu jadi lemah. Kita tergoda dengan dunia. Ad-dunya hulwatun khadirah. Inna ad-dunya hulwatun khadirah wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fayanzur kaifa ta'malun wattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa. Hati-hati, ustaz ini fitnah perempuannya berat. Apalagi yang suka dicurhatin sama perempuan. Nah, kadang-kala dia menyebabkan perceraian perempuan tersebut dengan suaminya, kemudian dia nikahin perempuan. Hati-hati ya. Artinya kita ya jangan sampai merusak rumah tangga orang, berusaha untuk senantiasa memotivasi mereka untuk mempertahankan rumah tangganya, dan jangan sampai kita itu nggak boleh khidbah yang dalam masa iddah. Sahih? Iddah raj'i ya. Iddah raj'i nggak boleh sama sekali, mau ta'ridun atau tasrihan. Tapi kalau iddatul wafah nggak boleh tasrih, tapi ta'rid boleh. Gimana kalau masih istrinya orang? Ini belum cerai masih curhat-curhat sama antum. Maka hati-hati. Ana sering dicurhatin sama emak-emak. Kalau ana sudah capek, ana kasihkan istri ana. Sudah sama anti curhatnya. Nanti kalau anti sudah paham, baru ana yang. Kadang-kadang curhatnya sampai setengah jam jamaah. Kita kadang-kadang jadi keenakan dengerin dia. Khatir. Ada istrinya orang kan. Barakallahu fiik. Di sini ada ta'alum hubbus syura wa dhuhur, yaqsimud dhuhur, kemudian ada pembahasan tentang syira ba'di du'at ala za'amati da'wah wa ri'asatiha. Dan itu sudah terjadi. Kemudian tajmi'ud da'in nas haulahu la haula al-haqq ad-da'wah. Kemudian at-tahasud bainad du'at. At-tahasud bainad du'at. Huwa waqi' marir. Tapi kita harus hadapi. Baik, barakallahu fiik. Mungkin itu yang dapat Anda sampaikan. Kalau bicara mau tanya jawab,
Tafadhol kalau mungkin Anda bisa jawab, kalau nggak bisa jawab ada Ustaz Abu Qatadah yang bakal jawab nanti. Nama Ustaz Jazakallahu khairan atas nasihat dan ilmu yang disampaikan. Sebagaimana tadi telah disampaikan, insyaallah kita ada tanya jawab sama Ustaz. Kita batasi sampai kumandang azan maghrib untuk wilayah Ciamis. Baik, diberikan kesempatan untuk Ustazah, boleh seperti biasa kita titipkan pertanyaan melalui catatan atau tulisan. Kalau sudah ada mohon bantuan untuk disampaikan ke depan. Kita mulai dulu dengan pertanyaan dari Asanidah. Tafadhol, ada yang mau bertanya? Ustaz Dedi. Ya, Masya Allah. Saya juga mau ucapkan jawaban kepada Ustaz. Tadi yang dikasih 50.000 tuh anak saya. Masya Allah. Mabruk. Yang di depan tadi tuh? Oh, Masya Allah. Oh, yang uang sakunya 150. Bukan yang kecil itu kan? Bukan. Iya. Masya Allah. Allah ibarik. Jadi bulan ini tinggal ngasih 100 Ustaz ya. Dalam bab ikhlas ini, kalau ada yang niatnya kholis dari wajhillah 100% memelihara Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin tidak dipermasalahkan, sudah lurus. Tapi di sana ada juga yang beribadah kepada Allah, misalkan saum yang mudah, tapi di balik itu juga agarnya supaya sehat. Atau tadi mungkin seorang dai diikhlaskan Allah tapi juga ada kebutuhan. Nah, apakah ada keinginan dunia sedikit atau 2 digit? Dua digit ya, sedikit sama 2 digit. Akan merusak keikhlasan seseorang atau Allah. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya. Sebenarnya gaji yang didapat, mukafaah yang diterima, selama tidak menjadi niat halal-halal saja, nggak ada masalah. Sebagaimana para sahabat Nabi mendapatkan harta rampasan perang, mereka dapat itu nggak ada. Cuma tidak diniatkan itu yang dicari ya. Kalau bicara tentang puasa, jadi ada amalan yang ada faedah duniawinya dan faedah ukhrawinya. Tadi puasa bisa sehat, sedekah bisa untuk tolak bala ya. Kemudian sodakoh juga, dawu mardhakum bis sodakoh, obatin orang yang sakit di antara kalian dengan sodakoh. Wallahu alam. Nanti mungkin Anda bisa diperbaiki kalau antum ingat ucapan Syekh Sa'ad Asy-Syadzili. Beliau menyebutkan apabila seorang beramal lillahi ta'ala untuk akhirat, maka dia akan mendapatkan full semuanya. Tapi kalau dia untuk akhirat dan untuk dunia, maka akan berkurang pahala akhirat dia sebesar niat dunia dia. Kan tadi sedikit atau 2 dikit, tergantung dikitnya tadi. Karena memang Allah memberikan dunia, ada nikmat dunia di situ. Tapi kalau untuk dunia saja ya sudah, dia tidak akan mendapatkan apa-apa pada hari akhir itu nantinya. Jadi kembali bagaimana kita meniatkan full untuk akhirat kita sebenarnya. Maka tatkala ada seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bawa seekor onta ya, yang sudah pakai pelana lengkap, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, hadhihi fi sabilillah. Apa jawaban Nabi buat sahabat ini alaihi salatu wassalam? Laka biha yaumal qiyamah sab'umi anaqah kulluha makhtuma. Jadi diingatkan dengan akhirat. Padahal kan Allah juga akan kasih ganti di dunia sebenarnya. Tapi itu nggak usah diniatkan gitu loh. Tetap yang ditujukan akhirat, karena faedah duniawi ini otomatis
Udah dapat kan, sudah dikasih tahu sama Allah, tapi jangan diniatkan. Mungkin seperti itu yang perlu dilakukan oleh para dai. Dan sekali lagi, apa kata Sufyan Ats-Tsauri? Berat sekali jemaah. Maka jangan jadikan profesi. Ketika kita mau lulus dari Medina, lulus S1 waktu itu, kita bersama ustadz itu berangkat ke rumahnya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, hafizahullah ta'ala. Kita minta nasihat. Di antara nasihat yang beliau sampaikan, beliau menyampaikan bahwasanya dakwah ini fardu kifayah, alaika wa ala ghairika. Tapi ngasih nafkah kepada keluargamu itu fardu ain. Maka jangan sampai antum meninggalkan yang jadi fardu ain. Maka di sisi seorang dai harus berpikir, dia punya kewajiban, dia kerja umpamanya, dia mendapatkan gaji untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, wa huwa fi sabilillah. Huwa fi sabilillah. Ketika Nabi SAW bersama para sahabat, insyaallah antum semua la yakhfa ala syarifi ilmikum hadzal hadits, melihat ada seorang pemuda yang kerjanya semangat dia. Lalu para sahabat mengatakan radhiyallahu taala anhum, laita hadza fi sabilillah. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, law kana kharaja yas'a أو لا خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله. لو خرج يسعى على أولاد له صغار فهو في سبيل الله. لو خرج يسعى ليؤف نفسه فهو في سبيل الله. Jadi tetap di jalan Allah gitu. Tatkala kita dalam rangka memberikan nafkah ya, itu insya Allah untuk kebutuhan fi sabilillah. Tapi kalau sudah urusannya riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabilis syaitan. Barakallahu fiik. Wallahu a'lam. Akada. Nah. Ya, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Ingin bertanya dan minta nasihat atau motivasinya Ustaz bagi kami para guru, di antara yang terkadang menimpa sebagian kami ya, atau mungkin kalau tidak bisa dengan kami ya, saya dengan kami ya. Terkadang kita ini fokus ngurus umat, mendidik santri, tapi terkadang lupa dengan keluarga sendiri Ustaz. Sehingga kita keras kepada kita ya, saya barangkali kalau nanti ada nggak terima. Misalkan saya kemudian keras agar santri sholat berjamaah, tapi kadang melupakan anak-anaknya ternyata masalah main di luar masjid, tidak sholat. Maka minta nasihatnya Ustaz bagi kami lah atau saya, sehingga tidak melupakan keluarga. Itu tipsnya seperti apa Ustaz? Masya Allah. Ya jemaah, kayaknya ini dirasakan oleh sebagian besar kita. Anak pun merasakan. Anak punya anak, semoga Allah menjaga dia dan memberikan taufik kepada anak-anak kita semua. Dia kelas 2 sekarang. Terakhir anak khutbah Jumat di masjid perumahan anak. Biasanya anak ngomong sama anak-anak, Yusuf ta'al inda babahun. Ternyata dia kabur ya. Anak naik mimbar, dia lari. Main kapal-kapalan. Anak di atas mimbar ngelihat dia main kapal-kapalan. Ya Allah, anak ngomong. Masa anak mau manggil dia? Iya, sampai anak semangat khutbahnya itu, anak ngelihat ke dia, ya Allah, pikiran anak jadi kacau gitu. Jadi memang ada hal-hal yang harus lebih kita utamakan sebenarnya. Ada kewajiban kita kepada ma'had tempat kita mengajar, ada kewajiban kita kepada keluarga kita. Maka di sini para suami ini harus menjalin hubungan baik sama istrinya. Iya. Soalnya dia yang akan lebih fokus ngurus anak-anak kita. Jadi ketika antum bisa apa ya? Bisa minta tolong lah sama istri untuk menghandle anak-anak itu. Karena ada sebagian emak-emak ini, sebagian wanita itu merasa apa istilah sekarang itu fatherless ya. Ketidakhadiran peran ayah. Mungkin dirasakan oleh sebagian emak-emak. Sebenarnya hal itu wajar.
Dari zaman dulu kalau dilihat sahabat-sahabat yang berangkat jihad selama 4 bulan, 6 bulan mereka ya, yang mereka berdagang kadang-kala ke Syam, itu baru pulang 2 bulan kemudian, itu biasa. Tapi kalau kita pilih emak yang sudah mendukung kita, aman. Bahkan perempuan ini akan benar-benar menanamkan di diri anak kita kecintaan kepada ayahnya. Dia selalu mengatakan, nak, bapakmu ini berjuang, nak, bapakmu ini capek, bapakmu terus gitu. Tapi kalau sudah dapat istri yang mengatakan, ya Allah, nak, bapakmu ini mikirin umat gitu. Kalau udah dapat yang kayak gitu, antum ya harus berjuang sendiri. Memang karena kita kadang kala jamaah yang ya perlu mengkondisikan istri kita. Jadi antum perlu, kalau mungkin sebagian kita tidak bisa memberikan harta lebih kepada istrinya, maka berikan cinta yang lebih buat istri. Nah, insya Allah dengan cara itu mudah-mudahan dia ya perlu menyamakan visi dan misi, minta tolong sama dia, ini jadi pahala buat engkau ya. Tapi tetap kita sebagai orang tua tadi, ketika waktu sholat ya anak kita, anak seringkali kalau mau sholat, anak isi kajian, mana isi kajian nih, pas maghrib, anak harus kehilangan soft pertama, karena anak harus cari anak-anak dulu, kemana ini pulang. Iya, tapi kita harus berkorban demi mereka gitu jemaah. Karena mereka ketika lihat ayahnya langsung mereka datang seperti itu. Lama kelamaan juga anak-anak itu akan ngerti dan perlu kerjasama. Jangan sampai para ustadz ini sendiri-sendiri ngelihat anaknya fulan, bukan anaknya anak, tidak urusan. Loh, antum ambil nih, ini bapaknya ini lagi ngajarin santri, ini anaknya kemana, pegang, ya Allah sini. Jadi semua saling membantu. Jadi insya Allah dengan cara seperti itu anak-anak ini akan terdidik, karena dia ngelihat siapa saja sebagai pengganti bapaknya. Fulan sebagai pengganti bapakku. Mungkin dengan cara seperti itu ya tugas antum lebih ringan ya. Karena ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, dan anak itu berat amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Hakadha ustadzana. Masyaallah. Baik, silakan Akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin minta nasihat. Kenapa cobaan menuntut ilmu itu berat, Ustaz? Terlebih dalam masalah ikhlas. Ketika kita merasa popularitas kita tinggi, kita tuh merasa bangga gitu. Nah, apakah itu suatu hal yang wajar ketika manusia itu senang dengan popularitas yang tinggi gitu, dan bagaimana caranya kita menjaga niat dalam menuntut ilmu, Ustaz? Masya Allah, barakallahu fiik ya. Kalau antum tanya itu, jawabannya ada di sini. Coba kita lihat jemaah di halaman 20 ya. At-ta'alum wa hubbus syuhrah wa dhuhur yaqsimud dhuhur. Beliau mengatakan di sini sesuai dengan apa yang antum tanyakan ya. La syakka anna hadhihi al-faqrah dakhilatun fil faqrati allati qablaha. Walakinni afradtuha lil ahammiyah. Memang penting. Urusan cinta popularitas ini penyakit itu. Penyakit tersendiri sebenarnya. Fa inna ta'alum wa huwa an yadda'i asy-syakhsu bi aqwalihi aw af'alihi annahu 'alim wa huwa fil haqiqati laysa bi'alim khalalun fi aqidati at-tauhid wa maradun fattak wa da'un 'udhal asafa bi ba'di du'at minal badiin fil ilmi khassa. Ini khususan buat yang baru belajar.
Buat yang baru belajar, biasanya Allah kasih dia retorika yang bagus, ngomongnya enak, merasa sudah alim kadang-kala jamaah. Wa yasduqu ala man ittasafa bihadhihi sifah qaulun Nabi SAW al-mutasyabbi' bima lam yu'ta kalabisi thawbai zur. Wa hakadha hubbus syuhrah wadh-dhuhur fa innahu qasimun lidh-dhuhur wa la yaslam minhu illa man asamahu Allah. فإذا كانت نية الداعية أن يشتهر اسمه ويلمع نجمه ويرتفع ذكره فقد أسس بنيانه على شفا جرف هار وطلب سقيا ظمائه من سراب بقيئة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. Bayangin, lam yajidhu syai'a. Antum mau punya follower 5 juta, mau nonton video antum 1 juta orang ya. Antum kalau berpikir ikhlas, Masya Allah, ini akan jadi sedekah jariyah, ada amal jarin yang terus akan sampai kepada antum. Tapi ketika tujuannya hanya untuk popularitas, ya sudah, dia akan mendapatkan seperti fata morgana, yahsabuhu dham'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a wa wajadallaha 'indahu fawaffahu hisabahu wallahu sari'ul hisab. Dakhala fi dhulumat ba'daha fawqa ba'din idza akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Kaifa la yakunu al-halu kadzalik wa qad qala sallallahu alaihi wasallam inna akhwafa ma akhafu 'alaikumur riya. Jadi popularitas itu ya riya itu sendiri kan. Wasyahwatul khafiyah. Qala Ibnu Al-Athir rahimahullah, inna syahwatal khafiyah hubbu ittila'in nas 'alal amal. Hubbu ittila'in nas 'al amal. Dia mungkin menyembunyikan amalannya, jam. Faedah yang Anda baca dari kitab Ibn Abi Dunya berkaitan dengan niat ya. Di situ disebutkan sebuah athar tentang salah seorang rohib dari Bani Israel yang mereka beribadah di dalam gua selama 50 tahun. Kita tahu kan agama Nasrani ini punya bid'ah. Apa bid'ah mereka? Rahbaniyah. Wa rahbaniyatan ibtada'uha. Bagaimana mereka beribadah di kuil-kuil ya, di dir-dir, di gunung-gunung, di gua-gua. Disebutkan di situ ada seorang yang beribadah selama 50 tahun. Kemudian Allah perintahkan malaikat untuk menyiksa dia, memasukkannya ke neraka. Malaikat tanya, "Ya Rabb, orang ini sudah beribadah selama 50 tahun di dalam gua. Gimana dia diazab?" Nah, innahu yuhibbu an yattali'an nas ala amali. Dia menyembunyikan amalnya, tapi hatinya ingin orang tahu sama amalan. Ini yang disebut syahwal khafiyah. Yang katanya Ibnu Al-Athir, inna syahwatal khafiyah hubbu ittila'in nas 'alal amal. Walaupun dia sembunyikan dia pura-pura menyembunyikan ya, tapi dia kepingin orang tahu dia itu orang yang soleh, orang yang ahli ibadah. Gimana kalau antum benar-benar syuhrah memang? Fatalibul jah wasyuhrah talibu afatin dunyawiyah. Ja'at nususul wahyain bidhammihima qala ta'ala tilka ad-darul akhirah naj'aluha lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasadan wal 'aqibatu lil muttaqin wa qala ta'ala man kana yuridul hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Selesai, enggak ada gunanya aja. Walau kanat asy-syuhratu ghayatan yas'a ilaiha wa manqabatan tashawwaqa laha an-nufusul karimah la akramallahu biha sadatud dunya minal anbiya wal mursalin alladzina la ya'lamu adadahum kathratan illallah. Wa raghma dzalika lam yadhkur lana al-Qur'an siwa asma' 25 nabiyan la ghair. Bayangin jemaah. Maka kalau antum ketika berjuang di sebuah pesantren ya, lalu namun antum enggak disebutkan.
Itu nabi yang jumlahnya ratusan ribu. Itu cuma 25 yang disebutkan. Nabi dan Rasul. Maka nggak ada urusan sama syuhra. Nggak ada urusan sama adba. Ya'ti nabiyun wa ma'ahu rajulun wa rajula. Ya'ti nabiyun wa laysa ma'ahu ahad. Subhanallah. Terus di sini waqad kana salafus salih yafirruna minasy-syuhrati firaran 'aziman. Fa fi muqaddimatihim as-sahabatu ridwanullah 'alaihim ajma'in fayurwa annahu qad hajja ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam ma yarbu ala 100,000 sahabi falam yaqdir Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah ala quwwati hifdhihi wa sa'ati ittila'ihi wa maharati bahthi an yajma' lana fi kitabihi al-isaba akthar min 8,000 sahabi fa aina al-baqun innahum ala minhaji qaulihi sallallahu alaihi wasallam innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafi wa man ishtahara minas sahaba ishtahara bighairi hubbin. Antum enggak apa-apa jadi orang terkenal, tapi bighairi hubbin li hadhihi syuhra wa bighairi talabin li hadhihi syuhra wa bighairi hirsin ala hadhihi syuhra bighairi hubbin wa tatalli syuhrati wad dhuhur wa qad hadzara salafuna salih min hubbi adh-dhuhur wasyuhra wa mimman yaj'aluha hadfahu wa ghayatuhu allati yas'a ilaiha wa tadafarat aqwaluhum al-muhadhdhira min hadzal khuluq. Ini di antara ucapan Sufyan ats-Tsauri, iyyaka wasyuhra fama ataitu ahadan illa waqad naha 'anis syuhra. Enggak, anak kalau terkenal jadi lebih banyak yang mendengarkan dakwah anak. Tujuannya bukan terkenal, berarti tujuannya bagaimana antum menyampaikan ilmu ini kepada orang yang lebih banyak lagi. Makanya ketika antum mau main di beberapa media itu ada untuk mempromosikan video antum, bayar, apa-apa. Tapi tujuannya bukan untuk syuhra. Tujuannya anak kepingin orang lebih banyak yang dengar. Cuma antum tahu dengan isi hati antum. Antum kepingin syuhra apa? Seperti itu. Barakallahu fikum. Ya tentunya berdoa ya, mohon sama Allah Subhanahu wa taala itu menjadi solusi ya. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan la syirku akhfa alaikum min dabibin naml. Faqala as-sahaba wa qila Abu Bakar Siddiq kaifal khalasu ya Rasulullah wa huwa akhfa min dabibin naml. Qulu a'udzu billahi an usyrika bika Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, ada lagi dari Ustaz yang mau menyampaikan pertanyaan. Tafadhol Ustaz Fahru. Pertanyaan juga, apakah termasuk kezaliman ketika Anda mendidik adik Anda lebih keras daripada santri? Jadi misalnya santri melanggar satu, hukumannya satu, karena untuk saudara sendiri itu kedua. Sama-sama santri sebenarnya. Ya. Santri, masya Allah. Kalau dibicarakan kezaliman, kita tahu bahwa mendidik dengan memukul itu diperbolehkan, tapi biqadri al-hajah bil ma'ruf. Kalau antum memukul adik antum dengan 2 kali dan membuat dia jadi lebih baik, nggak ada masalah. Tapi kalau ternyata membuat dia benci sama antum dan ternyata tidak menjadikan dia lebih baik, maka perlu pendekatan yang lain. Di sini seorang kakak bagaimana menjadikan adiknya itu cinta sama dia. Jadi setelah antum hukum, antum ajak dia makan. Nah, jangan habis dihukum antum pendeliin ya apa? Antum pelototin dia gitu. Enggak. Sampaikan kepada dia, anak ini cinta sama antum. Jadi kadangkala pendidikan dengan cinta ini lebih mengena daripada pendidikan dengan memukul dan teriakan. Anak sering ngomong sama istri anak. Anak-anak itu jangan diteriakin. Terus gimana? Dipegang tangannya. Dibawa tuh anak. Dan ketika menghukum saudara kita, usahakan menghukum dia tidak di depan orang.
antara engkau sama dia aja. Dan dari dulu kita, ya anak kecil sering dipukul sama orang tua. Tapi Masya Allah, orang tuanya itu kalau mukul anak, dibawa ke kamar anak. Dikunci kamar. Jadi ibu nggak bisa nolongin juga wala apa. Tapi benar-benar antara anak sama abah. Jadi mungkin seperti itu. Antum perlu pendekatan yang tidak hanya dengan memberikan hukuman double kepada dia. Itu membuat dia jera, ya ahlan wa sahlan. Tapi kalau ternyata tidak membuat dia jera, maka takut jadi bumerang. Akhirnya dia benci sama antum. Maka perlu pendekatan dengan cinta mungkin kepada adik antum. Barakallahu fikum. Na'am. Baik, nampaknya sudah terdengar sayup suara azan maghrib untuk